Fignet itu semacam kayak gini. Jadi di samping-sampingnya bakalan ada kayak lingkaran gitu yang bikin nggak pas. What's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Reza, seorang pria yang dibesarkan dengan kopi susu sasetan. Jadi nggak suka kopi yang mahal di kafe. Enakan beli di warung. Tapi hari ini kita nggak bakal bahas soal kopi sasetan. Hari ini kita mau bahas soal, jadi di beberapa video kemarin itu sering nampilin 5D Mark II yang ini adalah kamera full frame dengan lensa Tokina 11-16 yang itu adalah lensa APS-C. Terus beberapa ada yang tanya, Mas itu kamera full frame dipasangi lensa APS-C bukannya bakalan Fignet ya? Fignet itu semacam kayak gini. Jadi di samping-sampingnya bakalan ada kayak lingkaran gitu yang bikin nggak pas. Kamera full frame kalau dipasangin lensa APS-C, ya banyak yang bilang kalau itu Fignet dan emang Fignet. Cuman di sini aku bakal kasih trik gimana caranya pasang lensa APS-C tanpa Fignet. Jadi ngilangin Fignet di lensa APS-C kalau dipasangin di body full frame. Kenapa Fignet? Soalnya full frame itu dia sensornya kan lebih gede daripada APS-C, yang itu 1,6 crop factor. Jadi emang lebih kecil. Dan desain ininya ini dipasin sama sensornya APS-C. Jadi sebenarnya gambar yang dihasilkan sama semua lensa dia kan bulat yang jatuh ke sensor itu sebenarnya bentuknya lingkaran, gambarnya bentuknya lingkaran, cuman karena sensornya bentuknya kotak, di luar kotak, gambar yang jatuh di luar kotak sensornya itu dia nggak dianggap. Sementara sensor full frame dia lebih gede, makanya gambar yang jatuh dia bentuknya kayak lingkaran gitu, tapi nggak bisa ngover semua kotakan sensornya. Maka dari itu jadinya hasilnya Fignet. Fignet itu bagian hitam-hitamnya adalah bagian yang enggak ada gambarnya di luar lensanya, tapi karena kotakan full frame-nya lebih gede, dia tetap diambil. Jadi nggak ada apa-apanya diambil dan itu gelap. Itu jadinya gelap. Terus gimana caranya? Trik ini bisa dipakai di semua kamera full frame dengan berbagai lensa, terutama lensa yang wide. Jadi lensa dengan focal length mungkin di bawah 14 kali ya, yang fisheye wide 7, 8, Samyang 8 mungkin. Samyang 8 mili, ada nggak sih? Ada kayaknya yang fisheye itu. Terus Canon 10-18, Canon 10-22, banyak pokoknya. Jadi rata-rata hal ini terjadi di lensa wide. Jadi trik ini juga bisa dipakai buat ngakalin kalau misal kalian punya body full frame dan uang kalian udah habis di situ dan nggak bisa beli wide-nya yang buat full frame beneran. Misal kalian udah beli let's say Canon 5D Mark III gitu lah, yang harganya lumayan mahal. Terus habis itu kalian pengen lensa wide 1740, ya varian, atau 1635 mili yang seri L itu yang buat full frame, dan itu harganya super duper mahal. Terus kalian nggak mampu buat beli itu dan akhirnya kamera kalian diem aja di rumah karena belum punya lensa. Kalian bisa pakai lensa yang APS-C yang itu harganya lebih murah. Misal Tokina ini second mungkin di 3,5-4 juta lah, 4 jutaan lah. Atau kalau enggak yang 10-18 itu secondnya maybe di bawah 3 juta malah. Atau barunya malah nggak nyampe 4 juta. Nah kalian bisa pakai lensa itu buat pengganti lensa wide di kamera full frame kalian. Caranya adalah kalian cuma tinggal zoom aja. Varian lensanya mungkin bakal sampai
maybe misal 10-18 kan berarti dia sampai 10, dia bisa wide sampai 10. Tapi kalian kalau misal pakai di 10 atau 11, 12, 13, 14, itu kalian bakal kena vignet. Jadi kalian tinggal zoom aja sampai dia nggak vignet. Buat di kasusnya Tokina ini, dia mulai nggak vignet di atas 14 lah, sekitar 15. Atau paling aman ya zoom aja pol sampai 16. Aku biasanya kalau misal pakai lensa Tokinanya ini yang 11-16 di body 5D Mark II yang full frame, itu biasanya aku zoom sampai 16 biar nggak vignet. Kadang malah aku isolasi, biar aku kasih isolasi di bodinya, di lensanya, biar dia nggak geser ke focal length yang lebih wide. Anggap aja gini, misal kalian dipakai APS-C, kalian cuma bisa sampai 11 mm. Sementara kalau misal di full frame kalian bisa pakai 16 di, anggaplah yang paling wide ya. Di bawah 16, 15 gitu udah mulai vignet gitu, anggap aja gitu. Cuman kalau misal di convert ke APS-C kan 1,6 crop factor. Berarti 16 milinya Tokina di full frame itu sama aja kayak 10 mili di APS-C. Itu lebih wide daripada kalian pakai APS-C dan setting di 11 mm. Buat bikin perbandingan lagi, di sini aku udah ada lensa fisheye punya Tokina. Iya, aku fansnya Tokina. Jadi udah ada lensa 10-17 fisheye punya Tokina, dan ini juga lensa wide, super wide sampai fisheye. Fisheye itu pokoknya super wide gitulah. Nah, di sini kasusnya juga sama. Ketika dibikin wide sampai 10, dia bakal kena vignet. Terus gimana caranya biar nggak vignet? Zoom aja sampai pol. Dan itu berlaku di semua full frame. Jadi kalau misal kalian udah punya lensa wide buat APS-C, terus kalian move ke body full frame, terus kalian mikir bakal butuh beli lensa lagi buat wide-nya yang di full frame, nggak perlu. Zoom aja. Baiklah, kayak gitu aja video hari ini. Semoga memberi manfaat. Ya, bijak banget ya. Semoga memberi manfaat. Kalau misal ada pertanyaan atau ada komentar atau ide, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka video ini, klik like. Nggak suka, dislike 2 kali. Kalau misal pengen lihat video-video yang lain, bisa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Trik ini juga bisa dipakai buat ngakalin